teman-teman kaum muda, kembali lagi di channel YouTube Missio Dei. Di video sebelumnya, kita telah mendapat pemahaman mengenai bagaimana Tuhan memanggil bangsa Israel sebagai keturunan rohani Abraham untuk mengambil bagian di dalam keimamatan sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa di bumi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rencana Tuhan dalam menyediakan keselamatan bagi manusia. Sebagai orang Kristen, pasti tidak asing lagi bagi kita ketika mendengar kata Lucifer. Ya, Lucifer adalah malaikat Tuhan yang jatuh karena memberontak dan menganggap dirinya menyamai Yang Maha Tinggi. Lucifer tidak sendirian dalam mengambil pilihan untuk memberontak kepada Tuhan. Sepertiga malaikat surga mengikuti dia dan membentuk kerajaannya sendiri. Suatu kerajaan kegelapan, kerajaan palsu atau tiruan. Kemudian, nama Lucifer sendiri diubah menjadi iblis yang berarti musuh, sesuai dengan kelakuannya. Pertanyaannya, jika Tuhan berdaulat, mengapa Tuhan tidak langsung saja menghancurkan pemimpin kelompok pemberontak ini? Mengapa Tuhan tidak langsung saja menyuruh dilakukannya eksekusi massal terhadap seluruh kelompok malaikat yang tidak taat ini? Atau setidaknya, mengapa Tuhan tidak mengurung mereka untuk selama-lamanya di lubang neraka? Jawabannya, Tuhan memang memiliki rencana semacam itu. Tetapi untuk sementara waktu, Dia memakai para pemberontak ini untuk menyelesaikan tujuan lain. Fakta yang perlu kita amati dari hal ini adalah Tuhan mengizinkan kerajaan kegelapan terbentuk. Kerajaan tersebut dibentuk oleh kekuatan sukarela di bawah pimpinan iblis, bukan karena diciptakan olehnya. Kerajaan kegelapan menjadi kutub yang berlawanan dengan kerajaan terang Tuhan. Tetapi kerajaan tiruan ini juga berjalan berbarengan dengan kerajaan kebenaran yang sejati. Setelah kejatuhan iblis, Tuhan memulai ciptaan lain, yakni manusia. Tuhan mengaruniakan kebebasan memilih kepada manusia, dan kebebasan memilih adalah hal yang sangat mendasar bagi kepribadian manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, manusia diberikan pilihan untuk taat atau tidak taat ketika mereka diuji untuk memakan atau tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tetapi, mereka masing-masing tidak menaati perintah langsung dari Tuhan, dan kejatuhan umat manusia pun terjadi. Penyebab bencana itu terletak pada keputusan mereka. Mereka telah gagal dan jatuh dalam ujian kesetiaan ini, sama seperti sekelompok besar malaikat yang telah jatuh sebelumnya. Tindakan apa yang Tuhan lakukan dalam meresponi hal ini? Dalam hal ini, Tuhan diperhadapkan pada dua masalah. Yang pertama, bagaimana memperoleh kembali kerajaannya yang telah direbut, dan yang kedua, bagaimana menyediakan penebusan bagi umat manusia. Solusi Tuhan untuk menghadapi kedua masalah tersebut tidak boleh terpisah satu dari yang lain. Maka, Dia merancang sebuah rancangan kemenangan atas kerajaan tiruan tersebut dengan menyediakan keselamatan bagi umat manusia. Rencana tersebut membutuhkan tindakan yang memiliki kedalaman dan kekuatan dari sifat terbesar Tuhan, yakni kasih. Di dalam Kejadian 3 ayat 14-15, Tuhan bernubuat bahwa karena ada dua permusuhan, maka akan terjadi dua tindakan yang saling meremukkan. Kepala ular akan diremukkan oleh keturunan perempuan, dan tumit dari keturunan perempuan akan diremukkan oleh si ular. Dua tokoh dalam konflik ini kemudian dideskripsikan sebagai Kristus yang merupakan keturunan dari perempuan tersebut dan iblis yang disebut si ular tua. Dengan menganalisa dua tindakan peremukan ini, kita mendapatkan sedikit gambaran tentang sketsa rencana Tuhan berkaitan dengan iblis dan manusia. Pernyataan pertama yang berbunyi, keturunannya akan meremukkan kepalamu, merupakan nubuatan bahwa Kristus akan menghancurkan iblis. Kematian Kristus di atas kayu salib menjadi dasar bagi kehancuran akhir iblis.
Peristiwa peremukan yang kedua adalah tumit dari keturunan perempuan yang akan diremukan oleh si ular. Peristiwa peremukan tumit ini menunjukkan natur sementara dari kematian Kristus dibandingkan dengan peristiwa diremukannya kepala si ular. Kematian Kristus di kayu salib menjadi dasar bagi rencana penebusan Tuhan. Melaluinya, Dia menyediakan keselamatan bagi manusia. Tuhan pada akhirnya akan memperoleh kembali seluruh kerajaannya dengan menghancurkan iblis dan kerajaannya sekaligus menebus manusia yang percaya melalui kematian Kristus.